Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kompetensi profesi pendidikan guru tahun 2025, saya Andi Miftah, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 3 Ngebruk. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109110051. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kompetensi yaitu video praktek pembelajaran di SD Negeri 3 Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang dengan materi akhlak terhadap kedua orang tua. Demikian perkenalan saya dan selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin berdoa. Bendera Pancasila satu benda ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga penghormatan Kesatuan Indonesia, empat kepada banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk kembali. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak sekarang? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, masih ingat pelajaran yang kemarin? Tugasnya sudah selesai? Ya, tepuk anak soleh. Tuh, anak soleh. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai
Alhamdulillah. Anak-anak semuanya punya orang tua? Alhamdulillah. Kita apakah sayang dengan orang tua? Kita cinta dengan orang tua? Bagaimana caranya kita mewujudkan rasa sayang dan cinta kepada orang tua? Oke, terus yang lain? Membantu orang tua, terus hormat dan patuh, mendengarkan nasihatnya, kemudian ada lagi melakukan nasihatnya. Oke anak-anak. Terus apa yang biasanya orang tua lakukan di rumah untuk anak-anak? Mencari nafkah. Siapa yang mencari nafkah? Ayah. Kemudian kalau ibu? Mengurus anak, terus mengurus, menjaga rumah, membersihkan rumah, memasak. Kemudian hal apakah yang membuat kalian dicintai oleh orang tua? Kira-kira apa? Apa yang menyebabkan tidak pernah berkata kasar, kemudian menggunakan bahasa yang sopan, terus membantu ketika orang tua sibuk. Nah, itu semua adalah dalam rangka kita mewujudkan cinta dan sayang kita kepada orang tua. Karena orang tua telah merawat kita, mendidik kita sampai besar. Oke anak-anak, selanjutnya kita tayangkan video. Nanti anak-anak mencatat video ini apa yang perlu kita terapkan di rumah. Jadi nanti anak-anak bisa praktek di rumah masing-masing. Disiapkan dulu bukunya. Ini nanti video menayangkan tentang perjuangan ibu dan ayah. Ada sebuah keluarga. Keluarga tadi itu dari keluarga miskin, kurang mampu. Kemudian dengan ketekunan, dengan kegigihan orang tuanya, bagaimana mewujudkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang sekolah sampai perguruan tinggi. Jadi itu jerih payah dari orang tua. Inilah kita lihat bersama, nanti dicatat yang perlu dicatat, yang perlu kita contoh dari video ini. Semua perhatikan. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati. Sampai pada suatu hari, saya ingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dan ibu kamu? Ibu saya bilang sama bapak, tangannya selalu bergerak. Jadi, saya tak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan pun saya dua tangan berada di sebuah. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu melihat tangan dan ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi sini dan selama ini saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Bu, udah pulang? Gimana hasil wawancara? Kalau lagi apa-apa, kau yang udah usahakan.
Bu, boleh lihat hati bukan? Kita kamu mau mengenal jaga-jaga istana itu. Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu udah lihat kaca luka deh. Kamu ini Nah, suwe itu kena beling. menyambut jalan, kamu telepon. Bilang kalau kamu lulus tes yang pertama, yang bagus. Nah, itu senang banget. Kan lihat lagi ada kayu yang ngampil di kakek sapu ini. Jadi, Pagi Pak, lagi gimana kabar kamu nih? semua yang terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? 2 tahun sebelumnya, tahan ibu saya dan saya, 2 punya. Dan tidak besar, kita bisa menjadi ibu kita. Tahan ibu saya tidak hanya bersama saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan di dalam bersama saya. Dan keberhasilan datang dari semua orang. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah. Bagus ya, Ki? Oke, jadi selamat datang di balik kami. Terima kasih. Terima kasih. Ini terima kasih. Mas karena saya jadi bos. Terima kasih. Itu tadi pengorbanan seorang ibu, rela mati-matian supaya anaknya tumbuh dewasa dan sukses. Semua perhatikan ini. Ini seperti kalian yang sedang duduk di sekolah dasar di SD. Di sekolah dia dibully sama temannya ini. Ini bapaknya ini. Bapaknya seorang supir bajai. Dia dibully karena anak seorang supir bajai. Loh ini. Dia malu menjadi anaknya seorang supir bajai. Sekarang naik ke SMA. Ini apa namanya? Cara hidup dia. Dia gengsi sama pekerjaan orang tuanya. Dia tidak sadar bahwa orang tua berkorban hanya untuk anak-anaknya. Bagaimana anaknya sukses?
Dia diejek di mana-mana sama teman-temannya karena barang-barang miliknya barang-barang murahan, HP jadul. Akhirnya dia pulang marah-marah kepada bapaknya. Ya Allah. Kita harus sadar bahwa kita bisa sebesar ini semua adalah pengorbanan dari orang tua kita. Jangan pernah menyia-nyiakan kedua orang tua. Jangan pernah berani membentak kedua orang tua. Nah ini. Allah, inilah potret dari ciri-ciri anak yang durhaka. Jangan sampai kita seperti ini. Oke anak-anak, tadi sudah mencatat ya, apa yang dilakukan anak dalam video tersebut tadi. Saman tulis menghentak ayahnya. Jadi dia berani kepada ayahnya. Terus kelompok sini apa? Membentak orang tua. Kalau video pertama tadi apa? Perjuangan ibu. Jadi yang pertama tadi ibunya itu tukang penyapu, tukang sapu jalanan, pembersih jalanan. Dia selalu membersihkan jalanan. Jadi pekerjaannya itu setiap hari membersihkan jalan. Terus hasil dari membersihkan jalan itu tadi, menyapu itu tadi, gajinya itu untuk anaknya sekolah sampai sekolah sampai perguruan tinggi, kemudian anaknya diterima di suatu perusahaan besar. Terus sama bos besarnya, bosnya yang di perusahaan tadi, anaknya ditanyai begini, sampan pernah lihat tangannya orang tuamu? Pernah lihat tangannya orang tuamu? Bagaimana bentuknya? Kemudian dia pulang, sowan kepada ibunya, ditanya, Bu, saya mau lihat tangan ibu. Ternyata di tangannya ibunya banyak bekas luka. Apa tadi? Bendol. Kemudian apa? Sobek karena pecahan beling-beling gelas pecah atau mangkok pecah tadi. Semuanya itu demi anaknya sukses. Makanya anak-anak, apapun kesibukan orang tua, apapun latar belakang orang tua, kita harus sayang, kita harus cinta, bersyukur kepada orang tua kita. Akhlak. Akhlak itu apa sih akhlak? Apa akhlak itu? Akhlak adalah ditulis coba. Akhlak adalah budi pakerti. Budi pakerti. Akhlak adalah budi pekerti yang baik, budi pekerti yang baik sesuai ajaran Islam. Sesuai ajaran Islam. Ajaran Islam. Islam. Nah, di sini diterangkan materi kita kan sekarang akhlak terhadap orang tua. Nah, akhlak terhadap orang tua itu dalam Islam dinamakan birrul walidain. Birrul walidain itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Durhaka. Durhaka adalah perilaku tidak hormat
melawan atau menyakiti hati orang tua. Jangan sampai kita menjadi orang ini. Menyakiti hati orang tua, melawan kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua. Setiap kita mau pergi, mau main kemana harus izin, harus sungkem kepada orang tua. Tangannya kedua orang tua harus dicucuk, minta izin, minta restu. Terus kalau berkata dengan kedua orang tua, tidak boleh berkata kasar. Nah, semuanya itu terangkum dalam Al-Quran dan hadis. Jadi banyak dari ayat-ayat Al-Quran maupun dawuh-dawuh Rasulullah hadis yang menerangkan tentang kedua orang tua. Yang pertama, dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya apa itu? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Siapa ibu bapak itu? Kedua orang tua. Kita diperintah oleh Allah supaya terus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian yang kedua hadis ridhallahi fi ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Artinya ridho Allah tergantung ridho orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, itu Allah pasti ridho. Tetapi sebaliknya, kalau orang tua kalian kok murka, jadi kalian kok menyakiti hati orang tua, berarti orang tua murka. Kalau orang tua murka, maka Allah murka. Maka jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini, mengapa saya tampilkan kok dua dalil ini? Karena dalil utama, pegangan hidup kita di dunia ini, yang utama dan paling utama adalah Al-Quran. Maka yang atas adalah dalil yang ada di Al-Quran. Tadi surat Al-Isra ayat 23. Kemudian pegangan hidup orang Islam yang kedua yaitu hadis. Maka kita tampilkan yang kedua dalil hadis. Sekarang kita studi kasus. Jadi ini ada 4 kelompok. Nanti dikerjakan bersama-sama 4 kelompok ini. Apa studi kasusnya? Studi kasusnya adalah anak-anak menceritakan pengalaman pribadi. Menceritakan pengalaman pribadi yang kalian sadari setiap hari, apa yang sudah kalian kerjakan. Kemudian yang utama adalah pokok-pokok anak itu dikatakan anak yang berbakti, mencintai, menyayangi orang tua itu apa. Kemudian yang tadi di video, anak durhaka itu seperti apa? Yang dilarang untuk kita semua. Kita dilarang menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah. Di sini ada cerita. Di situ diberi judul Kisah Sang Pejuang Keluarga, Perjalanan Aska Menghadirkan Cinta untuk Kedua Orang Tuanya. Nah, kita harus seperti anak ini, seperti Aska ini dalam cerita ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan rasa cinta kita kepada kedua orang tua.
Jangan sampai sekali-kali kita menyakiti hati, membentak, berkata kasar kepada kedua orang tua. Nah, ini kisah yang poin A. Kisah Aska menumbuhkan empati. Aska adalah seorang anak kelas SD, kelas 3 SD. Ayahnya adalah seorang tukang ojek. Ada yang ayahnya kerja tukang ojek di sini? Kemudian ibunya membantu menerima jahitan. Aska tahu betul setiap hari orang tuanya kerja keras, pulang larut malam dengan wajah lelah. Semua demi Aska bisa sekolah dan makan dengan baik. Suatu hari, kok delalah saking lelahnya orang tua, akhirnya ibunya sakit demam. Ibu tidak bisa bangun untuk memasak atau membersihkan rumah. Ya, si Aska tadi melihat ibunya terbaring lemah. Awalnya Aska ingin sekali bermain game. Nah, ini anak-anak pada umumnya ini senang sekali ketika main, tapi agak malas ketika membantu orang tuanya. Nah, ini orang tua kita sedang sakit. Kemudian tidak ada yang membersihkan rumah, tidak ada yang memasak. Tidak ada yang memasak. Nah, Aska padahal kepingin sekali bermain game. Kepingin sekali bermain dengan teman-temannya. Tetapi dia teringat wajah lelah ibunya. Pertanyaan hati Aska. Dari dalam hati dia berbisik, jika aku sayang ibu, apa yang harus aku lakukan? Ibu tidak minta. Ibunya tidak minta, ibunya sakit. Tapi rasa kita, karena kita sayang dan cinta kepada orang tua, maka kita seharusnya membantu orang tua. Ini aksi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini aksinya Aska. Yang dikerjakan Aska adalah memutuskan untuk menunda bermain. Yang pertama, kita tunda dulu bermain. Kalau di rumah itu lagi sibuk, kita tunda dulu bermain. Boleh bermain kalau sudah beres di rumah. Ia segera mengambil sapu. Kan tadi ibunya berbaring di kamar sakit. Nggak ada yang masak, nggak ada yang membersihkan rumah. Yang dilakukan Aska pertama apa? Menyapu, membersihkan rumah. Di sini ada yang pernah menyapu di rumah? Membantu. Oke, pintar. Nah, cuci piring, menyapu, membantu ngepel, bersihkan kamar, pintar. Jadi kita harus kita budayakan, harus kita lakukan, kita wujudkan rasa cinta kita kepada kedua orang tua dengan membantu apapun itu. Dia membersihkan dengan pelan-pelan. Ia lalu membuatkan teh. Nah, mari nyapu, kemudian membuatkan teh untuk ibunya yang sedang sakit. Dan membawa roti tawar untuk ibunya. Nah, kemudian itu ibunya membuka mata. Jadi ibunya yang sakit membuka mata, ibu terkejut melihat lantai sudah bersih. Oke, semuanya sudah selesai? Ayo coba yang sudah selesai perwakilan, setiap grup perwakilan 2 orang maju membacakan. Grup putra maju duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh berkata kepada mereka yang mencari nafkah untuk kita makan, ayah yang mencarikan kita nafkah untuk makan, dan ibu yang melahirkan kita. Kita harus menyayangi dan mencintai kedua orang tua kita. Setiap hari ayah pulang larut malam dan ibu sangat lelah mengurus kita. Ayah, ibu, maafkan kami karena telah menyakiti kalian. Kita harus sering meminta maaf kepada kedua orang tua. Terus? Ayah dan ibu adalah orang tua yang paling
mulia bagi kami. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami. Amin. Ayo sekarang kelompok 2 putra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca. 1. Kita tidak boleh durhaka kepada orang Tidak tua. boleh durhaka. 2. Hormat dan patuh terhadap orang tua. Ya, terus 3. Berbakti kepada orang tua. 4. Kita harus berterima kasih kepada orang tua. 5. Berkata lembut dan tidak pernah berkata kasar. 6. Tidak membentak orang tua. 7. Mendoakan orang tua. 8. Kita harus membantu orang tua ketika orang tua kita sibuk. Pesan, kita tidak boleh membentak, ya, membantah. memarahi ibu dan ayah kita. Oke, kelompok 3. Ayo, oh ya. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kellen dari kelompok 3. Ya. Nama saya Bilqis. 1. Membantu orang tua. 2. Melaksanakan nasihat orang tua. 3. Tidak membentak orang tua. 4. Mendengarkan perkataan orang tua. 5. Mendoakan orang tua. 6. Berkata lembut dan tidak pernah berkata keras. 7. Berbakti kepada orang tua. Contoh anak yang baik. 1. Membantu membersihkan rumah. 2. Membantu ayah membuat kopi. 3. Merawat orang tua saat sakit. Contoh anak durhaka. 1. Membentak orang tua. 2. Tidak mensyukuri pemberian orang tua. 3. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Perhatikan kelompok terakhir, kelompok 4. Ayo. 2 orang yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1. Membantu orang tua yang lagi sibuk. 2. Mematuhi nasihat orang tua dan melakukan nasihat yang disuruh. 3. Membiasakan bersikap sopan kepada orang tua. 4. Berkata lembut dan tidak pernah berkata kasar. 5. Berbakti kepada orang tua. 6. Menghormati dan menghargai orang tua. 7. Perjuangan ibu kepada anaknya. 8. Ayah selalu bekerja untuk menafkahi buat anak-anaknya. 9. Tidak boleh durhaka kepada orang tua. 10. Harus menerima barang yang dikasih walaupun tidak sesuai yang diinginkannya. Oke, sudah tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kita perhatikan di layar ini. Ini adalah lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Ini anak-anak harus menjawab di kertas tadi, di lembar kalian tadi. Yang pertama soalnya adalah tuliskan 3 contoh akhlak baik terhadap orang tua dan jelaskan mengapa kamu melakukannya. Jadi yang kalian kerjakan di rumah itu apa? Contoh baik kepada orang tuanya. Terus mengapa kalian lakukan itu? Alasannya harus menggunakan alasan cinta, alasan yang mengandung syukur dan mengandung empati kepada orang tua. Yang nomor 2, apa akibat jika seseorang anak durhaka kepada orang tua? Terus yang ketiga, buatlah komitmen. Dalam hati kita harus mempunyai komitmen, pegangan, saya akan berbakti kepada orang tua dengan cara apa? Itu ditulis. Ya, kalau sudah semua, refleksi ini hasilnya. Nah, pertanyaan refleksi. Apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kamu temukan dalam pelajaran hari ini? Akhlak kepada orang tua. Semakin cinta kita kepada orang tua. Kemudian, bagaimana perasaan saya, maksudnya kalian semua, setelah belajar tentang akhlak terhadap orang tua? Bagaimana? Ada yang menangis tadi terus?
Mengapa kok menangis? Karena terharu dengan orang tua. Perjuangan orang tua kita mulai kita masih owek-owek itu, masih dalam panduan. Berapa bulan kita di dalam kandungan orang tua? 9 bulan 10 hari. Kemudian apa yang akan saya lakukan di rumah untuk mewujudkan cinta kita, mewujudkan bakti kita kepada kedua orang tua? Membantu kedua orang tua. Terus apa yang kamu lakukan? Melaksanakan nasihat orang tua, melaksanakan yang disuruh. Kemudian apa? Jangan sampai membentak. Nah, membentak atau mengucapkan kepada orang tua atau berkata kasar. Nah, itulah tadi materi akhlak terhadap orang tua. Pada hari ini sudah selesai, anak-anak. Kita harus sadar, kita harus paham, ini semua adalah materi yang wajib kalian praktekkan sehari-hari di rumah. Untuk minggu depan kita materinya akhlak terhadap guru. Guru itu siapa? Orang tua di sekolah atau orang tua kedua kita. Jadi untuk hari ini kita fokus terhadap akhlak terhadap orang tua. Saya harap semuanya mulai hari ini yang biasanya malas membantu orang tua, mulai hari ini nanti pulang sekolah harus berubah, harus dibiasakan menciptakan rasa cinta kita kepada orang tua dengan cara berbakti dan membantu orang tua. Lakukan itu semua sebagai wujud kita cinta dan sayang terhadap kedua orang tua. Udah ya, semuanya paham? Ada yang ditanyakan? Oke, semoga kalian semua selalu diberikan sehat dan keluarga diberikan sehat. Orang tua kita diberikan rezeki yang banyak dan barokah. Ayo, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jangan lupa nanti malam atau nanti setelah ini di rumah kita harus mempraktekkan wujud cinta kita kepada kedua orang tua kita. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.